Bingung mau nabung berapa, invest berapa dari uang jajan atau gaji kamu? Dengan prinsip 50-30-20, teman-teman bisa isi Google Sheet seperti ini untuk bisa mendapatkan jatah nabung dan jatah invest teman-teman. Halo teman-teman newbie, saya Gary. Welcome back to Newbie Life. Video kali ini akan dikategorikan ke dalam kelas Income Management, Skill, Alokasi Nabung, dan Invest. First, thanks to my little brother Ian sebagai main kontributor untuk video kali ini, karena sudah bertanya berapa yang harus ditabung dari uang jajannya. So, di video kali ini saya akan langsung pakai contoh kasusnya si Ian sebagai contoh untuk teman-teman newbie cara menghitung alokasi nabung dan investnya. So, Ian, sorry for exposing your financial detail, bro. Di bagian pertama, saya akan perlihatkan proses saya bertanya kepada Ian untuk bisa mendapatkan rincian pengeluaran dia. Kemudian di bagian kedua, saya akan gunakan prinsip 50-30-20 untuk menghitung alokasi nabung dan invest Ian. Dan terakhir, saya akan bawa teman-teman step by step untuk mengisi Google Sheets yang saya sudah setting formulanya, supaya teman-teman bisa menghitung alokasi nabung dan invest teman-teman. Oke, sebelum saya kasih lihat chat saya dengan Ian, pertama-tama untuk teman-teman yang belum pernah dengar dengan prinsip 50-30-20, jadi 50-nya ini adalah alokasi untuk pengeluaran tipe butuh, dan 30-nya adalah alokasi untuk pengeluaran tipe pengen, dan sisa 20-nya adalah untuk alokasi menabung. Jadi, pertama-tama saya butuh tahu dulu pengeluaran Ian, terutama yang tipe butuh. Oke, jadi saya langsung kasih lihat saja, seperti ini chat saya dengan Ian. Jadi teman-teman bisa anggap saya sedang bertanya ke teman-teman, supaya teman-teman bisa tahu rincian pengeluaran teman-teman sendiri. Sebelum saya mulai tanya-tanya, Ian sudah kasih tahu dulu kalau misalnya uang jajannya per bulan 3,5 juta. So, this is the first information. Nah, karena saya butuh tahu pengeluaran Ian yang tipe butuh, jadi saya tanya, untuk hidup butuh berapa? Kemudian Ian balas, 50.000 harusnya per hari. Karena dia bilangnya harusnya, ini berarti dia sendiri belum jelas untuk pengeluarannya. Maka dari itu saya suntik nih, dan saya coba tanya, itu untuk makan, transport, peralatan mandi, pulsa, potong rambut, dan lain-lain? Terus kemudian Ian jawabnya seperti ini. Nice, dari sini saya bisa dapatkan banyak info. Yang pertama, expense potong rambut 100.000 per bulan. Kemudian expense pulsa dikasih jadi 0. Kemudian expense peralatan mandi belinya per berapa bulan sekali. Dan expense transport ke gereja 12.000 per minggu. Kemudian ini juga ada mention kalau misalnya dia sering ada belanja yang tidak penting seperti onigiri, Milo, bakso, ya istilahnya jajanan di luar makan siang dan makan malam. Kemudian ada juga traktir orang, makan yang mahal-mahal, good. Nah, informasi ini akan nanti kita input di bagian kebutuhan tipe pengen. Nah, kemudian untuk pengeluaran tipe pengen, saya coba tanya lebih rinci lagi, kira-kira seberapa sering Ian pergi makan yang mahal-mahal, dan kira-kira satu kali makan mahal butuh habis berapa. Terus Ian jawab, kira-kira 2-3 kali satu minggu, dan sekali makan sekitar 30.000 sampai 50.000. Dan ada kasus khusus, yaitu makan sushi 100.000 sekitar 2 bulan sekali. Oke, so itu dia bagian menggali informasi untuk rincian pengeluaran Ian. So, saya coba rekap ulang lagi. Jadi pertama, income atau uang jajannya ada 3,5 juta. Kemudian untuk pengeluaran tipe butuh, makan hemat 30.000 untuk sekali makan. Kemudian untuk potong rambut 100.000 sekali sebulan. Kemudian transport ke gereja 12.000 per minggu. Dan kemudian ada juga beli peralatan mandi, belinya beberapa bulan sekali. Untuk pengeluaran tipe pengen, ada jajanan selain makan siang dan makan malam, kemudian ada traktir orang, dan makan mahal 2-3 kali seminggu, sekali makan sekitar 30-50.000. Next, kita akan pakai prinsip 50-30-20 ke rincian pengeluaran Ian untuk mencari tahu alokasi nabung dan invest dia. Tampilan Google Sheets-nya seperti ini, jadi di sini akan saya bagi untuk pengeluaran yang 4 minggu dan 5 minggu. Karena pengeluaran Ian ada yang tipe mingguan, jadi saya mau hitung lebih pasti lagi bulan berapa yang ada 4 minggu dan bulan berapa ada yang 5 minggu. Bagaimana cara membedakannya? Gampang. Jadi misalnya Ian dapat uang jajan di tanggal 1, artinya minggu yang ada tanggal 1-nya itu dihitung sebagai minggu pertama. Terus tinggal dihitung deh sampai tanggal 1 bulan berikutnya ada berapa minggu. Misalnya untuk bulan Maret tanggal 1-nya ada di minggu ini, jadi masih ada 1, 2, 3, 4 minggu lagi sampai tanggal 1 April. So, Ian untuk bulan Maret pakai kolom yang 4 minggu. Nah, di Google Sheets ini akan ada 3 tabel. Jadi yang tabel paling kiri adalah untuk pengeluaran tipe yang butuh. Kemudian yang di tengah adalah untuk pengaturan uang jajan atau gajinya. Dan kemudian di bagian kanan adalah untuk pengeluaran tipe pengen. Nah, sekarang saya coba masukkan pengeluarannya Ian ke sini. Jadi saya isi dulu di tabel yang paling kiri untuk pengeluaran tipe butuh. Untuk makannya, siang dan malam, masing-masing 30.000 setiap hari.
Jadi di sini kali 4 dan di sini kali 5. Kemudian untuk transport ke gereja 12.000 per minggu. Kemudian untuk potong rambut 100.000 per bulan. Kemudian untuk peralatan mandi karena tidak tentu setiap bulan pasti akan beli. Jadi saya akan masukkan pengeluaran ini ke sini, unexpected expense, yang gunanya adalah untuk membeli misalnya peralatan mandi ini, atau mungkin tiba-tiba butuh ke dokter, beli obat, atau beli hal yang lainnya yang tidak tentu, tidak pasti kapan akan dibeli. Nah, dengan begini kita sudah tahu pengeluaran tipe butuh Ian, dan persentasenya sekitar 57-69% dari uang jajannya. Ini sudah kelihatan agak berlebih dari porsi 50% yang tadi, tapi nggak apa-apa, kita coba lanjutkan saja dulu, nanti kalau misalnya kurang akan kita modifikasi lagi. Kemudian di bagian tengah sini ada alokasi nabung, invest, dan perpuluhan. Ini maksudnya sedekah atau zakat untuk teman-teman yang berkeyakinan lain. Jadi sesuai dengan prinsip 50-30-20, 20% nabungnya ini akan saya bagi menjadi 10% nabung dan 10% invest jika teman-teman newbie sudah punya KTP dan sudah bisa buka account sekuritas. Dan 10% dari pengeluaran tipe pengen akan dialihkan ke perpuluhan di sini. Jadi bisa dibilang prinsip 50-30-20 ini saya modifikasi menjadi 50-20-20-10, di mana 50-nya adalah untuk kebutuhan, 20 untuk keinginan, 20 lagi untuk nabung, dan 10-nya adalah untuk perpuluhan, zakat, atau sedekah. Setelah dipotong porsi pengeluaran tipe butuh, nabung, invest, perpuluhan, ini adalah sisa yang bisa digunakan untuk pengeluaran tipe pengen. Waduh, tapi kok jumlahnya nggak adil banget ya buat pas 5 minggu? Yes, betul sekali. Makanya di sini saya tambahkan satu item namanya 5-week booster. Sorry for the name. Jadi cara kerja boosternya seperti ini. Setiap bulan yang 4 minggu, ia akan menabung jumlah 5-week booster ini dan akan dikeluarkan kembali dari tabungan ketika bulan tersebut ada 5 minggu. Dan karena dalam 1 tahun, jumlah bulan yang 4 minggu ada jauh lebih banyak daripada jumlah bulan yang 5 minggu, teman-teman jadinya bisa punya tambahan tabungan dari 5-week booster ini deh. Keren kan? Oke, kita lanjutin isi pengeluaran Ian yang tipe pengen. Pertama kita isi makan mahal 20.000, yaitu dari budget makan yang awal 30.000, kita perlu top up menjadi 50.000 pas lagi makan mahal. Dan ternyata tidak cukup bung uangnya, padahal ini belum termasuk jajanan, traktir teman, makan sushi yang 100.000. Jadi kalau menurut saya, biasanya Ian akan mengorbankan jatah nabung atau jatah alokasi yang lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhannya yang ini. Dan hasilnya nggak nabung deh. Gimana? Teman-teman ada yang sama kayak Ian? So, coba kita modif pengeluaran Ian. Pertama kita coba lihat dulu dari pengeluaran yang tipe butuh, karena persentasenya yang jauh melebihi 50%. Kalau kita lihat budget makan Ian, dari chat yang paling pertama dibilangnya kan 50.000 per hari. Jadi saya bisa simpulkan, sebenarnya mungkin cuma butuh 25.000 untuk satu kali makan. Jadi di sini saya coba modif dari 30.000 menjadi 20.000. Wah, persentasenya langsung turun jadi 45-55%. Nice. So, Ian, budget makanmu sekarang adalah 25.000. Oh ya, dan untuk menyesuaikan dengan budget makan mahalnya, tadi kan kita butuh top up 20.000, sekarang karena kita sudah turunkan jadi 25.000, artinya saya butuh naikkan lagi top up-nya menjadi 25.000, supaya bisa makan mahal 50.000. Next, untuk pengeluaran tipe pengen yang kedua adalah jajanan, karena saya sudah tidak sempat tanya lagi kira-kira berapa kali, dan satu kali pengeluaran kira-kira butuh berapa, jadi saya coba isi saja 3 kali seminggu, dan jajanannya saya kasih budget 10.000. Harusnya masih kebeli lah ya, jajanan 10.000. Yes, dan ternyata masih bisa, masih ada sisa 92.000 sampai 105.000. Nah, sisanya, Ian, terserah kamu mau dipakai untuk apa, mau dipakai untuk traktir teman, atau mau makan sushimu yang 100.000 itu, monggo. Terakhir untuk step by step, supaya teman-teman bisa mengisi sendiri Google Sheets-nya, linknya teman-teman bisa temukan di description. Jadi pertama-tama teman-teman butuh copy dulu, make copy dari filenya ke Google Drive teman-teman sendiri. Kalau tidak bisa, artinya teman-teman coba sign in dulu ke Google account teman-teman, dan teman-teman bisa mengikuti proses yang sama seperti yang saya lakukan ke Ian tadi. Jadi pertama-tama teman-teman coba jabarkan dulu pengeluaran teman-teman, tipe yang butuh dan tipe yang pengen, kemudian teman-teman coba isi di Google Sheets-nya. Kalau ternyata gajinya atau uang jajannya tidak cukup, ini berarti pengeluaran teman-teman butuh dimodifikasi. Dan usahakan untuk mengecek dari pertama untuk pengeluaran tipe yang butuh dulu. Apakah persentasenya jauh di atas 50% seperti Ian tadi? Karena biasanya kita merasa bahwa satu pengeluaran itu butuh padahal lebih cocok ke tipe pengen. Kalau ternyata masih tidak cukup juga, teman-teman bisa cek untuk pengeluaran tipe pengennya. Kira-kira dari yang begitu banyak yang teman-teman pengen, mana yang lebih pengen?
Iya, mana yang lebih pengen? Kalau ternyata masih tidak cukup juga, ini berarti teman-teman sudah harus mengorbankan alokasi nabung, invest, dan sedekah teman-teman. Apakah mau dikorbankan salah satu atau mau dikurangi ketiganya bersamaan? Terserah teman-teman bisa tentukan sendiri. Kalau ternyata sisa uangnya banyak dan teman-teman tidak butuh pengeluaran tipe pengen yang sebanyak itu, mantap. Teman-teman bisa naikkan persentase untuk invest, nabung, dan sedekahnya di bagian sini. So, itu dia teman-teman untuk cara mengatur uang jajan atau gaji teman-teman dengan menggunakan prinsip 50, 30, 20. Jadi sekarang teman-teman sudah punya alokasi yang fix untuk nabung dan invest teman-teman. Dan bukan lagi untung-untungan lihat di akhir bulan kira-kira ada sisa duit berapa, baru tahu mau nabung berapa. Itu pun kalau ada sisanya. Thank you teman-teman newbie untuk waktunya. Klik di sini untuk subscribe jika teman-teman baru bergabung di channel Newbie Life, dan klik di sini untuk nonton cara menabung ala Newbie Life. Jika masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung komen di bawah atau DM ke Instagram @newbielife. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.